Di tengah tekanan industri dan degradasi lingkungan, Taman Anak Pesisir menjadi ruang kecil yang memberi alternatif bagi anak-anak nelayan. Dari sinilah cerita perjuangan pendidikan itu dimulai. Sedih banget karena kalau setiap malam dengar suara-suara keras dari pabrik dan banyak-banyak pukul-pukulan kayak besi gitu. Sedih banget kayaknya jadi bapak-bapak kita juga nggak bisa ngelaut bebas. Kalau kita berbicara pesisir bukan hanya di pesisir sini ya, itu banyak sekali, ya kan. Orang mengenal ya, pesisir itu keras, ya kan. Pesisir itu ekstrim lah, ya kan. Narkoba, kayak gitu kan, tawuran dan yang lain-lain ya kan. Ketika memang ini dibiarkan kan kasihan, ya. Apakah kita mau melihat negeri ini besok hancur? Cilincing berada di wilayah utara Jakarta. Kawasan ini berbatasan langsung dengan kawasan industri dan pelabuhan. Warga yang tinggal di permukiman nelayan hidup berdampingan dengan lingkungan yang terdegradasi dan kemiskinan. Anak-anak yang tidak bersekolah adalah kenyataan lain di sini. Ya semenjak ada proyek-proyek begini aja nih, kadang nelayan jalannya sampai jauh gitu. Biasanya kalau naruh perahu sampai sini udah masuk paling berapa menit. Semenjak ada petik emas ini kadang sampai dari jam 7 keluar sampai soronya sampai jam 9 siang. Ya susah lah orang nelayan. Jadi kenapa sih nggak dikasih pintu gitu? Kalau dikasih pintu kan enak, nggak sampai muter-muter lagi gitu. Biasanya bensin 2 liter, nah semenjak ada petik emas saya bensinnya sampai 5 liter. Di tengah kondisi tersebut, muncul sebuah inisiatif pendidikan bernama Taman Anak Pesisir. Lokasinya di Kalibaru, hanya beberapa meter dari garis laut. Tempat ini didirikan oleh seorang seniman jalanan, Asep Maulana, atau yang lebih dikenal sebagai Aceng Gimbal. Kegelisahannya muncul ketika ia sering melakukan kegiatan seni di wilayah ini dan melihat langsung bagaimana kehidupan anak-anak pesisir. Kebetulan basic saya adalah musisi, kita diundang nyanyi di daerah sini, awal pertama kali saya, di 2018 tuh. Nah dari situ selesai acara, ada keinginan saya untuk balik lagi gitu ya, untuk menemui anak-anak yang kemarin ya kan. Saya balik lagi, ada beberapa anak-anak yang nemuin saya tuh, ngobrol, kok aku ajakin nyanyi lagu-lagu nasional nggak ada yang tahu nih. Terus aku bawain lagu anak-anak nggak ada yang tahu nih gitu ya kan. Kenapa nih ya, kok anak-anak kegelisahan hadir. Kegelisahan hadir. Loh, dulu aku sekolah gitu ya kan, waktu SD gitu. Itu namanya lagu-lagu nasional atau lagu-lagu anak-anak kayaknya wajib banget gitu ya. Tapi kok hari ini saya nggak ngerti dah ya. Pokoknya saya nggak ngerti nih anak-anak kenapa kok sampai nggak tahu nih lagu-lagu nasional, lagu anak-anak ya kan. Keesokan hari saya datang lagi ya. Pelan-pelan saya nyanyi, ngajarin dari beberapa 1, 2, 3 anak. Sampai akhirnya pada waktu itu ada 15 anak tuh. 1 dapet ya, kasih 1 Julpa. Kegelisahan kedua, loh kok anak-anak nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu ya kan. Jadi saya mencoba bagaimana caranya saya membuka kelas pada waktu itu. Saya bikin tuh, dulu belum ada bangunan seperti ini. Kita masih belajar kayak di pinggiran warung, di pinggir-pinggir perahu atau di perahu. Jadi ketika hujan kayak gini bubar gitu. Jadi gerimis bubar, panas bubar gitu ya. Karena namanya kita, yang penting saya punya keinginan anak-anak walaupun gak sekolah harus bisa baca deh gitu awalnya. Walaupun gak sekolah minimal bisa baca deh. Dibantu oleh beberapa remaja sekitar, Aceng datang setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Metode belajar dibuat sederhana, tidak menggunakan kurikulum formal, tidak ada sistem nilai atau peringkat. Pendekatan ini dipilih agar anak tidak merasa tertekan dan mau terus datang untuk belajar. Saya tidak ingin sama seperti apa yang ada di sekolahan. Jadi saya itu membuat beda. Metode pembelajaran yang saya berikan pada waktu itu adalah kenyamanan dan rasa tumbuh cinta. Ya. Jadi ketika si anak-anak itu sudah mencintai saya semua dan saya pun cinta pada mereka semuanya, mau ngajarin apa aja enak. Yang itu satu menanamkan cinta kepada mereka, kasih sayang, yaitu bermain, kita ada kedekatan, mereka tidak sungkan untuk bercerita gitu, kayak gitu-gitu kan. Jadi saya bukan hanya di sini bukannya sebatas relawan, tapi jadi orang tua buat mereka juga. Itu bayaran termahal buat saya. Ketika ada senyum, sapa, kayak gitu-gitu kan, buat saya bayaran termahal ya ketika anak-anak gembira, riang. Makanya saya punya tagline, jangan pernah biarkan senyum itu hilang buat mereka. Bentar. Ini 120. Kalau pelajaran sih sebenarnya nggak banyak di sini ya. Saya itu punya program dari Senin sampai Kamis itu ada program wajib membaca di jam berapapun sepulang sekolah mereka. Makanya di belakang saya ini ada perpustakaan mini lah ya, tempat naruh buku. Jadi mungkin pertama kali datang kaget, siapa nih? Digimbal, dekil, serem ya kan. Awal-awalnya memang ya itu, ibu-ibu khawatir untuk anak-anaknya kumpul-kumpul. Ada suruh pulang kayak gitu-gitu kan ya. Ya karena saya bukan orang sini. Saya orang luar. Ini adalah Cilincing Kalibaru, Jakarta Utara. Saya tinggal di daerah Koja. Rasa kekhawatiran dan takut orang tua itu udah pasti ada. Alhamdulillah di sini saya niatnya tulus karena Allah. Dan sampai hari ini juga nggak ada yang gaji. Saya beli bensin sendiri. Ya kan, makan sendiri bertahun-tahun, dan saya juga bangun ini juga memang punya semangat sendiri. Kawan-kawan yang bantu artinya ada beli papan beberapa kayak gitu-gitu. Jadi lillahi ta'ala, karena yang penting satu, jangan sampai anak-anak hari ini dimanapun di seluruh Indonesia, khususnya Kalibaru, ada yang nggak sekolah. Cukup gua aja kasarnya, kalau bahasa saya, cukup gua aja nggak sekolah, lu pada sekolah deh gitu. Ya awalnya lagi Kak Aceng kesini, kata saya itu ngumpulin anak-anak sekolah, tapi kok pakainya begitu, kayak orang semacam kayak nggak yakin. Tapi pas kelama-kelamaan kok sayang sama anak-anak. Jadi ibunya udahlah katanya, dicoba aja katanya, barangkali iya mau ngebantu-bantu yang nggak sekolah bisa sekolah katanya. Ya itu, jadi ibu-ibu di sini sekarang udah lama-kelamaan belajar, ya udah pada ya udah katanya, nggak apa-apa katanya. Untuk siapa saja. Aceng juga mengajak anak-anak bermusik, berteater, dan bernyanyi. Lain waktu, mereka juga mengaji dan belajar bahasa Inggris bersama. Taman Anak Pesisir memberi ruang aman untuk bermain dan belajar, penopang bagi banyak anak pesisir yang mencari tumpuan masa depan. Di sini anak-anak di sini rata-rata sih emang jarang ada yang sekolah, ada yang putus sekolah karena lihat ekonomi juga. Dan itu juga kalau misalnya dianya mau disuruh sekolah, kalau kayak itu dia lihat ekonomi dulu, lihat ekonomi keluarganya baru dia mau sekolah. Dia malas, dia mau bantu orang tuanya biar di rumah biar bisa pada makan. Apa sih faktor yang membuat anak ini nggak sekolah ya kan? Kan kita harus tanya, apakah mungkin faktor dari anaknya, apakah memang mungkin faktor dari yang lain-lain ya. Saya kaji, saya teliti, oh ternyata banyak hal. Saya kemarin itu sempat kerjasama sama sudin pendidikan yang sudah bantu. Yaudah ada beberapa anak-anak lu yang putus sekolah, akhirnya dimasukin ke paket ya kan. Paket ABC sampai selesai, sampai lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Dan juga udah 2 tahun, mau 3 tahun lah saya kerjasama sama sekolahan swasta. Jadi
di area sini ya, dekat pemukiman warga. Saya kerjasama, kebetulan kepala sekolahnya sahabat saya, baik banget lah ya. Jadi khusus buat murid-murid Taman Pesisir, murid-muridnya Bang Aceng, kalau mau sekolah di tempat kami, ya kita gratisin. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya nggak nemuin kasus, khususnya di Taman Pesisir ya, nggak nemuin kasus anak-anak saya 270 anak yang nggak sekolah, semua sekolah. Bahkan saya selalu bilang, ada kan beberapa alasan kok aku nggak sekolah-sekolah karena aku nggak punya baju, nggak punya kayak gitu-gitu kan. Yang saya selusuri memang keluarganya ya, memang keadaan ekonominya mungkin melautnya lagi seperti apa gimana kan. Iya saya nggak punya uang, tapi saya punya banyak teman gitu. Saya bercerita ke kawan-kawan, iya bang butuh berapa tas, butuh berapa sepatu, butuh berapa buku. Ya alhamdulillah setiap kadang nggak mesti tahun ajaran baru pun kalau saya minta, gue butuh sepatu ukuran sekian, 5 piece bisa gak dikirimin. Yang penting kamu sekolah dulu sampai selesai, jadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, nurut aja sama orang tua, udah itu. Orang-orang sudah tak peduli lagi. Orang-orang sudah tak peduli lagi. Buang sampah sembarangan, lingkunganku tercemar lagi. Orang-orang sudah tak peduli lagi. Orang-orang sudah tak peduli lagi. Iya, saya adalah salah satu musisi yang kritis lah ya. Saya menciptakan lagu banyak banget, lagu-lagu yang tentang perlawanan ya kan, ataupun perlawanan sosial, perlawanan apapun. Nah, di situ juga saya adalah salah satu penggerak lingkungan gitu. Jadi apa namanya? Saya nggak bisa melihat gitu banyak sampah, mencemari atau apapun itu. Terus saya juga menanamkan kepada anak-anak dalam 3 hal saya bilang. Yang pertama adalah sadar diri, yang kedua adalah sadar ruang, yang ketiga adalah sadar lingkungan. Dilihat kita berbicara tentang ruang dan lingkungan hari ini. Pendekatan yang dilakukan Aceng pada anak didiknya melalui seni baik itu musik dan teater, rupanya sembari menyuarakan keresahannya akan lingkungan sekitar, di mana laut sudah tak lagi jernih dan penuh dengan sampah. Ia berupaya membuat anak-anak pesisir ini turut menjaga lingkungan sekitar dengan melakukan kegiatan sapu laut. Pada waktu itu tuh di tahun pertama sampai tahun ke-4 lah ya, kita sapu laut terus. Sapu laut itu apa ya, bahasa sederhananya, kalau kelar belajar ya kita bersih-bersihin sampah yang ada di sekitar dan kita kumpulin buang ke sana gitu. Dulu banyak banget sampah-sampahnya di pinggir-pinggiran bibir pantai sini. Ya karena kita bertahun-tahun sering melakukan itu, alhamdulillah sampahnya berkurang gitu. Kaceng nyuruh membersihkan ini karena biar jaga kesehatan anak-anak, biar lingkungannya bersih, nggak banyak limbah-limbah yang kesini. Terus juga biar Kaceng nyuruh kayak gitu, biar kita nggak diem aja di sini, anak-anak bisa main dengan bebas, ya udaranya segar juga, dan dilihat juga lingkungannya rapi, itu aja. Artinya gini, ya sekarang kita berbicara tentang hari ini adalah ekosistem laut lah ya. Laut. Dulu yang kita duduk di sini nih, kita ngobrol di sini, ini adalah kedalaman sampai 30 meter dan lautnya itu biru lah, hijau lah ya kan gitu. Nah, tapi kenapa hari ini kok lautnya bisa dikatakan butek ya kalau kata anak sekarang. Kalau saya sih bilang udah hitam gitu ya kan, udah kotor gitu ya kan. Kenapa? Ya berarti kan ada perubahan yang sangat luar biasa. Dari mana sih gitu? Kenapa sih gitu ya kan?
Ya kalau saya membacanya mungkin di Jakarta Utara ini banyak sekali namanya perusahaan-perusahaan ya, entah dia buang limbah ke laut atau kita kan nggak ngerti. Aku sih tidak pernah meneliti ke sana karena kan aku bukan tim peneliti ke arah sana ya, karena aku memang concernnya hanya di dunia anak. Karena biar pada porsinya masing-masing ya kan. Cuman kalau saya membacanya ya sangat perubahan sangat luar biasa. Gak usah jauh-jauh lah waktu 7 tahun ke belakang aja kayak masih enak-enak kan dilihat lah di pinggir-pinggiran sini. Bahkan di kolong sini aja airnya masih agak jernih gitu ya kan. Gitu. Tapi sekarang nggak ngerti kenapa gitu ya kan, dan itu juga bukan urusan saya, udah ada yang ngurusin. Saya hanya sebatas ayo kita menjaga lingkungan kita ya kan, minimal gitu ya kan, minimal lingkungan kita walaupun ya mohon maaf ya tempat kita terlihat kumuh kayak gini ya kan, minimal bersih deh. Harapan sih sebenarnya kalau misalkan ini ya saya ngomong nih ya, kalau emang ada perusahaan-perusahaan itu ngebuang limbah-limbah itu ke laut gitu ya kan, coba ditata kelola dengan baik gitu. Seperti apa ya kan? Karena apa? Biar nelayan itu nangkap ikannya nggak usah jauh-jauh, di pinggiran ikan udah melimpah. Kan harapan kita kan gitu. Nggak usah lah nelayan buang-buang bensin jauh-jauh ke tengah laut nangkap ikan. Cukup di pinggiran aja kan udah melimpah. Tapi hari ini kenapa gitu ya kan? Seperti apa? Berarti kan ada perubahan yang signifikan gitu ya kan. Makanya kehadiran saya di sini di Taman Anak Pesisir ini minimal menanamkan mental kepada anak-anak generasi emas di 2045 ya. Agar mereka benar-benar mencintai negeri ini seutuhnya, cinta seperti dia mencintai orang tuanya. Gitu. Ini gak adil buat kamu. Kami ini bukan pencuri. Kamu sini lihat aku. Kami ini bukan koruptor. Kami hanya mencari ikan di laut. Begitu mainkan gesturnya. Di Taman Anak Pesisir, apresiasi menjadi bagian dari proses belajar. Aceng tidak hanya mengajak anak-anak membaca dan berhitung, tetapi juga memberi ruang untuk mengapresiasikan diri. Salah satunya melalui teater. Jadi persoalan buat kami. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kami? Teater dipilih bukan untuk mencetak aktor, melainkan sebagai cara membangun kepercayaan diri. Latihan dilakukan secara sederhana. Naskah disesuaikan dengan pengalaman hidup anak-anak pesisir. Semua dilatih langsung oleh Aceng. Ada beberapa anak-anak yang saya ajak gitu, ya saya tampil. Jadi saya mencontohkan dulu kepada mereka. Kamu mau kayak Kak Aceng di panggung? Ya mau Kak, gimana? Latihan, ayo. Itu. Latihan saya tanamkan adalah yang dasar adalah olah vokal, olah tubuh. Berteater itu kan pasti kan memainkan bukan hanya butuh teknik vokal, tapi olah tubuh juga harus dimainkan gitu. Jadi saya mencontohkan kepada mereka mau senang, iya aku mau dong Kak, gini-gini. Aku juga semangat dong ya kan, ngajarin anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak sudah banyak ya tampil di beberapa tempat, di undang-undang entah dari dari pemerintahan ataupun dari kalangan-kalangan umum, kampus. Anak-anak sudah nggak malu lah tampil gitu. Sama karena anak-anak sini punya bakat yang sama anak-anak yang di luar sana. Siapa tahu sampai gede sukses bisa. Yang penting ada kesempatan yang diberikan untuk kami sama anak-anak teman-teman aku juga. Ketika kesempatan tampil datang, anak-anak Taman Anak Pesisir diajak naik panggung seni.
Mereka tampil di berbagai acara pagelaran seni, membawa cerita mereka sendiri. Bagaimana besok menjadi anggota dewan? Jangan di Majalah, lawan orang mah. Malin! Percuma kalau kita melawan. Yang ada malam, berani urusannya. Alah, bilang aja takut kan lu. Jangan ngomong lagi, takut. Malin! Saya yakin kok, saya sedang merawat pohon besar. Yang nantinya pohon ini akan berbunga dan berbuah. Dan buahnya itu akan bisa dinikmatin oleh banyak orang. Lewat karya-karya seni saya. Saya sedang berkarya lewat karya seni. Yang menyenangkan bagi anak-anak ataupun siapapun. Sejumlah anak kini mampu membaca dan menulis dengan lebih baik. Sebagian melanjutkan ke sekolah formal. Sebagian lainnya menggunakan kemampuan dasar itu untuk membantu aktivitas keluarga. Ya, terus harapan ke depannya anak-anak sini tetap selalu riang sih. Saya tidak mau ada yang namanya kesedihan. Makanya saya jarang banget ngangkat-ngangkat soal kesedihan. Riang aja, pokoknya kalau ada Kak Aceng udah riang. Karena kita punya tagline Banana, bahagia anak nelayan. Kalau saya datang harus bahagia anak-anak. Gitu. Jadi saya nggak mau. Jadi harapan ke depannya kalian bahagia hari ini, besok bisa membahagiakan banyak orang. Ya pas ikut Kak Aceng, maksudnya tadi anak ngelawan, udah nggak ngelawan. Kayak anak agresif, jadi udah nggak agresif gitu. Ya alhamdulillah gitu ada Kak Aceng yang tadi nggak bisa baca, sampai di eja sekarang bacanya cepet. Orang-orang sudah tak peduli lagi, buang sampah sembarangan, lingkungan. Di tengah keterbatasan, Aceng menyadarkan satu hal, bahwa pendidikan sesederhana apapun adalah kunci pintu perubahan. Karena nanti akan meneruskan perjuangan negeri ini, mereka bukan kita, gitu, ya kan? Jadi sebagaimana mungkin, sebagaimana bisa kita, kita kalau ibarat gembala bebek itu, kita giring mereka, agar mereka tidak kejebur, gitu. Got pada mampet, kali-kali tercemari oleh sampah kita sendiri. Sungguh malang lingkunganku, sungguh malang kaliku, sungguh malang lautku, sungguh malang Indonesiaku. Tuh, makanya jangan buang sampah sembarangan.